Pernah penasaran gak sih kenapa di banyak cerita, novel, atau film, Gunung Kunlun itu selalu digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan monster dan iblis? Padahal kan Gunung Kunlun itu tempat sucinya para dewa dan abadi. Aneh banget kan? Nah, ternyata ada cerita menarik di baliknya. Dulu, Gunung Kunlun itu benar-benar surga dunia, pusat energi spiritual yang murni. Tapi, justru karena energinya yang begitu kuat, tempat ini jadi incaran para iblis dan makhluk jahat yang ingin menyerap kekuatan itu untuk jadi lebih kuat. Akhirnya, terjadilah pertempuran besar antara para dewa pelindung Kunlun melawan gerombolan iblis. Pertempuran itu begitu dahsyat sampai-sampai sisa-sisa energi jahat dari para iblis yang kalah meresap ke dalam tanah dan gunung, menciptakan monster-monster baru. Jadi deh, Kunlun jadi tempat angker sekaligus suci. Penasaran dengan cerita lanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Evyurin Channel ya. Hello, Semiwania, selamat datang kembali di Evyurin Channel. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Gunung Kunlun, tempat suci yang agung, justru penuh dengan monster dan iblis? Bukankah ini sedikit aneh? Hari ini kita akan mengungkap misteri di balik paradoks ini. Mari kita mulai. Secara tradisional, Gunung Kunlun dikenal sebagai tempat tinggal para dewa dan pilar yang menopang langit dan bumi. Dalam kitab kuno seperti Shan Hai Jing atau klasik pegunungan dan lautan, Kunlun digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, penuh dengan harta karun, dan menjadi tempat tinggal kaisar langit di dunia fana. Disinilah Ratu Ibu Barat, Si Wangmu, bersemayam dan mengadakan perjamuan buah persik keabadian yang terkenal. Jadi, bagaimana bisa tempat seindah ini menjadi sarang para monster? Jawabannya terletak pada fungsi asli Gunung Kunlun itu sendiri. Kunlun bukan hanya surga bagi para dewa, tetapi juga sebuah penjara raksasa. Ya, kalian tidak salah dengar. Kaisar Langit menggunakan kekuatan luar biasa dari gunung ini untuk menyegel dan menekan iblis-iblis kuno yang sangat kuat. Iblis-iblis ini adalah makhluk purba yang pernah mendatangkan malapetaka di dunia sebelum akhirnya dikalahkan dan dikurung di dalam perut gunung. Jadi, keberadaan mereka di Kunlun bukanlah karena mereka memilih untuk tinggal di sana, melainkan karena mereka terperangkap. Selain sebagai penjara, Kunlun juga merupakan gerbang yang menghubungkan tiga alam: alam dewa, alam manusia, dan alam bawah. Karena posisinya yang strategis ini, banyak makhluk dari berbagai alam mencoba untuk melintasinya. Beberapa monster dan roh jahat mencoba menyelinap masuk ke alam dewa melalui Kunlun, sementara yang lain mencoba melarikan diri dari alam bawah. Inilah yang membuat area di sekitar Kunlun menjadi sangat berbahaya dan penuh dengan berbagai entitas supernatural. Para dewa menempatkan penjaga-penjaga perkasa untuk melindungi gerbang ini, seperti makhluk mitologis berkepala manusia dan bertubuh harimau. Teori lain menyebutkan bahwa energi spiritual di Kunlun sangatlah murni dan melimpah. Energi ini memang bagus untuk kultivasi para dewa, tapi juga menjadi sumber makanan yang sangat menggoda bagi para iblis. Mereka tertarik pada energi ini seperti ngengat yang tertarik pada api. Dengan menyerap energi murni Kunlun, kekuatan mereka bisa bertambah berkali-kali lipat. Itulah mengapa banyak iblis rela mengambil risiko besar untuk mendekati atau bahkan mencoba menembus pertahanan Gunung Kunlun. Kisah Ratu Ibu Barat sendiri juga memberikan petunjuk. Meskipun sering digambarkan sebagai dewi yang anggun, dalam teks-teks paling kuno, Ciwangmu memiliki penampilan yang lebih menakutkan. Dengan gigi harimau dan ekor macan tutul, dia adalah penguasa wabah dan bencana, sekaligus dewi kehidupan.
Sifat ganda ini menunjukkan bahwa Kunlun dari awal memang merupakan tempat di mana kekuatan suci dan kekuatan buas hidup berdampingan, saling menyeimbangkan satu sama lain. Para monster dan iblis adalah bagian dari keseimbangan kosmik itu. Jadi, sekarang kita tahu bahwa Gunung Kunlun bukanlah sekadar surga yang damai. Ia adalah penjara ilahi, gerbang antar alam, dan sumber energi yang diperebutkan. Monster-monster yang ada di sana adalah para tahanan, penyusup yang ambisius, atau makhluk purba yang merupakan bagian dari tatanan alam semesta itu sendiri. Keberadaan mereka justru menegaskan betapa kuat dan pentingnya Gunung Kunlun dalam mitologi Tiongkok kuno. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada teori lain yang kalian ketahui? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe Evurin Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.